Pemirsa, Nawacita 3 Matra menatap pekerjaan besar TNI, inilah yang akan kami bahas dalam dialog Bincang Pagi hari ini. Dan saya langsung saja perkenalkan narasumber yang sudah hadir di studio Bincang Pagi ini. Selamat pagi Bu Koni dan juga Mas Arief. Ibu Koni Rahakundini Bakri, analis militer, dan juga Mas Arief Suditomo, Komisi 1 DPR RI, fraksi Hanura. Kita juga sudah terhubung dan melalui sambungan satelit dengan Panglima TNI, Jenderal TNI Muldoko. Selamat pagi, Panglima. Selamat pagi. Baik, Panglima dan juga Mas Arief dan Mbak Koni, kita akan bahas topik ini, namun saya akan menghadirkan informasi pengantar berikut ini untuk Anda pemirsa. Rotasi penggantian Panglima Tentara Nasional Indonesia sempat menghangat. Polemik itu sempat mencuat bermula saat Istana mengisyaratkan bahwa Panglima seluruh Angkatan Perang Republik Indonesia itu tidak selalu harus menggunakan sistem bergilir antar matra. Tradisi giliran menduduki kursi Panglima itu sudah berlangsung sejak era Presiden Abdurrahman Wahid. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, di pasal 13 ayat 4 dijelaskan bahwa jabatan Panglima TNI dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi akhir dari tiap-tiap angkatan. Presiden Jokowi telah memilih dan mengirimkan nama calon Panglima TNI mengganti Jenderal Muldoko ke DPR, yaitu Jenderal Gatot Nurmantio, yang saat ini masih menduduki Kepala Staf Angkatan Darat sebagai calon tunggal. Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemilihan Panglima TNI merupakan hak prerogatifnya sendiri, dengan atau tanpa memperhitungkan asal angkatan perang sang calon Panglima. Jika mengikuti pola giliran, maka calon Panglima berikutnya berasal dari Angkatan Udara. Semua pertimbangan sudah masuk kepada saya. Dan sekali lagi ini adalah hak prerogatif Presiden. Sikap Presiden itu tidak bertentangan dengan konstitusi, karena pemaknaan bergilir di jabat dapat gugur karena ada hak prerogatif Presiden untuk memilih Panglima Angkatan Perangnya. Kalau kita merujuk pada undang-undang tentang TNI tersebut, memang pangap itu dapat dijabat secara bergantian, tetapi tidak ada kewajiban di situ harus, ya, ini adalah dapat. Dan Presiden, latar belakangnya yang paling utama adalah Presiden meyakini bahwa organisasi TNI ini merupakan organisasi yang sudah matang. Panglima TNI Jenderal Muldoko yang akan pensiun pada bulan Agustus mendatang memastikan internal TNI masih solid, tidak terganggu ego matra seperti yang ramai diperbincangkan. Jika nantinya Panglima TNI dijabat dari Angkatan Darat, posisi Wakil Panglima diusulkan untuk dihidupkan kembali dan bisa saja dijabat oleh perwira tinggi dari TNI AU. TNI itu lebih ke operasional, bukan pembinaan. Pembinaan itu sepenuhnya didelegasikan kepada para kepala staf angkatan. Sehingga jabatan Panglima TNI itu akan lebih menggigit, bisa suatu saat bisa mengoperasionalkan. Kalau Panglima TNI tidak ada, langsung take over kendali untuk mengoperasionalkan. Bisa dari Angkatan Udara, ya. Bisa dari Angkatan Udara. Bisa dari Angkatan Udara. Ya. Adanya pergeseran fokus pembangunan politik pertahanan dari berbasis teritorial menjadi pertahanan maritim dan kedirgantaraan akan mengakibatkan postur pertahanan pada pengembangan SDM pertahanan dan modernisasi alutsista. Karena itu, calon Panglima TNI dari Angkatan Darat dinilai merupakan bagian dari skema untuk mensolidkan internal TNI agar tetap profesional dan fokus pada pertahanan negara, baik di bidang maritim maupun penguatan kedirgantaraan yang membutuhkan figur kuat untuk dapat membangun irama gerak yang sama pada 3 matra tersebut. Baik pemirsa, langsung saja saya mulai perbincangan. Saya ingin bertanya pertama ke Panglima TNI, Jenderal Muldoko. Jenderal Muldoko, Anda sudah berkomentar begitu ya mengenai posisi Wakil Panglima yang Anda sebut bisa dari Angkatan Udara. Jika dari pendapat Anda, seberapa urgent sebenarnya posisi Wakil Panglima ini untuk menjawab tantangan ke depan dalam pertahanan Indonesia? Baik,
Sekarang ini TNI telah melakukan berbagai upaya pengembangan organisasi. Semua organisasi yang kita coba bangun ke depan adalah organisasi-organisasi yang lebih bersifat operasional. Di antaranya bagaimana pembentukan Kogab Wilhan, pembentukan Kodam baru, pembentukan divisi Kostrat, pembentukan armada, pembentukan Koopsau, dan seterusnya. Nah, semua itu dalam rangka bagaimana kita menyiapkan unsur-unsur satuan komando. Dengan demikian, maka semakin besar organisasi itu, maka awaknya juga harus dipikirkan. Kalau kita lihat sekarang ini, Kasum, Kepala Staf Umum, itu bersifat internal. Bagaimana dia mengkoordinasikan staf. Tetapi organisasi wakil Panglima TNI itu bersifat operasional. Karena apa? Karena memang markas besar TNI itu lebih cenderung ke operasional. Urusan pembinaan nanti didelegasikan kepada Kepala Staf Angkatan. Dengan demikian, maka kami semuanya telah mengevaluasi bahwa jabatan Wakil Panglima TNI itu jauh lebih efektif daripada jabatan Kasum TNI. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita melihat ancaman ke depan, bagaimana perkembangan lingkungan strategik di kawasan ini, maka kita juga harus menyongsong itu dengan berbagai kesiapan. Jangan nanti berpikirnya RBT, rencana bangun tidur, setelah kejadian baru kita berpikir. Nggak boleh. Untuk itulah kita berpikir dari awal bahwa semua tantangan-tantangan itu telah tersiapkan dengan baik mulai sekarang. Nah, dengan demikian, maka evaluasi itu menjadi sebuah solusi ya, pada akhirnya. Karena feedback-feedback yang kita dapatkan di lapangan itulah yang memutuskan kita untuk membuat jabatan Panglima, Wakil Panglima TNI. Yang ketiga, kalau diperdebatkan masalah efisiensi, nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang dari jabatan itu. Dilihat dari... Dan Panglima Muldoko, Anda sempat sebut bahwa bisa dari Angkatan Udara. Itu lebih kepada polemik yang ada sebelumnya mengenai pergantian antar matra, atau lebih karena memang ini yang untuk menjawab tantangan ke depan? Kata-kata bisa itu berarti kan masih bisa ya siapa saja. Itu bisa matra laut, bisa matra udara. Kalau darat sepertinya tidak. Seandainya nanti panglimanya dari Angkatan Darat akan lebih cenderung bisa dari udara, bisa dari laut. Nah, semua itu nanti akan kita putuskan melalui Wanjakti, melalui rapat kita dengan para kepala staf angkatan, dengan mempertimbangkan berbagai aspek tentunya. Itu. Nah, pertimbangannya apa? Banyak, ya, banyak pertimbangan. Politik pertahanan kita, kecenderungan lingkungan seperti apa, nawacita presiden seperti apa, semuanya itu akan kita menjadikan atensi. Terus kita tidak akan memiliki keunggulan laut kalau keunggulan udara tidak dimiliki, gitu. Jadi semua jangan berbicara laut. Laut tidak akan punya keunggulan kalau keunggulan udara tidak kita miliki. Itu kunci itu. Ini kira-kira seperti itu. Ya, memang visi kita, Presiden Joko Widodo punya visi untuk fokus pada kemaritiman, kemudian juga penguatan kedirgantaraan. Tapi kemudian juga calon tunggalnya adalah dari darat. Anda melihat ini tantangan tersendiri atau tidak, Panglima? Iya, salah satu poros maritim internasional itu diantaranya bagaimana penguatan kekuatan angkatan laut. Tetapi bukan berarti dari poros maritim itu semuanya arahnya bagaimana penguatan angkatan laut, tidak. Kan ada beberapa hal di situ. Yang pertama bagaimana penguatan budaya nenek moyangku seorang pelaut, itu yang pertama. Terus yang kedua bagaimana pemanfaatan mengeksplorasi seluruh sumber daya laut yang ada di dalamnya. Yang ketiga berkaitan dengan connectivity,
bagaimana membangun konektivitas melalui laut itu. Baru memikirkan bagaimana laut itu diperkuat melalui kekuatan angkatan bersenjatanya. Gitu. Baik, Panglima, kemudian jika Anda melihat dari ancaman yang ada saat ini, kemudian juga harus dibenahi internal TNI sendiri, reformasi di tubuh TNI, bagaimana kemudian apa yang harus dijawab atau solusi strategis apa yang harus dijawab oleh Panglima yang baru ini untuk membenahi apa yang ada di internal, seperti kita lihat misalnya konflik antar TNI sendiri, kemudian juga antara TNI dengan polisi, apa yang harus dijawab Panglima? Begini, setelah saya dilantik menjadi Panglima TNI, ada 4 program saya yang utama. Yang pertama adalah memperkuat interoperability dengan melepaskan ego sektor. Itu yang pertama. Yang kedua, meningkatkan sumber daya manusia melalui lembaga-lembaga pendidikan, di antaranya Kodiklat TNI dan Kodiklat yang lain. Yang ketiga adalah bagaimana memperkuat TNI, bagaimana memperkuat intelijen itu. Yang keempat adalah dari hal-hal yang sampaikan itu, maka sebenarnya bagaimana ego sektor itu harus ditanggalkan melalui penguatan sebuah upaya penguatan secara culture, bahwa emosi di antara prajurit itu terbangun dengan baik yang pada akhirnya memunculkan esprit de corps yang kuat. Itu yang kita bangun ke depan. Jadi kalau kemarin masih ada hal-hal seperti itu sebuah yang kita benahin ke depan, nggak boleh lagi terjadi. Ya. Oke, baik, ini adalah tantangan yang harus dijawab oleh Panglima seterusnya juga. Pemirsa, langsung saja saya mulai kembali perbincangan. Saya ingin ke Mbak Koni dulu sebagai analis militer. Anda melihat posisi Wakil Panglima yang baru-baru ini juga ramai diperbincangkan. Urgent atau tidak posisi ini untuk dihidupkan kembali untuk menjawab tantangan ke depan? Pertama, selamat pagi dulu untuk Panglima TNI. Panglima TNI di sini ntar saya dianggap so tau. Tapi begini intinya, menurut saya penting. Kenapa? Kalau kita lihat dari rentang operasi dan kendali Panglima hari ini, beliau itu membawahi 21 satuan, dari mulai misalnya 13 Kodam, 2 armada, kemudian ada Kornil Lamil, ada Koops AU2 juga, kemudian ada pasukan khusus gitu. Artinya ada 21 komando yang dipegang oleh seorang Panglima. Padahal maksimum dalam doktrin militer, seorang Panglima itu maksimum hanya pegang 6. Nah, kalau itu ada Wakil Panglima, ini kan mesti di-deliver, bisa dibagi gitu. Kemudian kita mesti lihat tugas Panglima itu kan ada 2. Ada administratif, ada komando. Nah, itu yang mungkin tadi disampaikan bahwa memang administratif itulah yang mungkin kemudian harus dilepas daripada yang komando. Karena untuk pegang komando saja sudah demikian sulit gitu loh. Oke. Ya, kemudian di posisi AU yang sudah disebut-sebut. Nah, ini yang saya jadi ingin menanggapi. Dengan segala hormat, sekali lagi itu kan keputusan Wanjakti. Kita nggak bisa ganggu-gugat lah. Dan saya hormat sekali kepada keputusan itu karena saya yakin semuanya sudah dinilai. Kalau sistem TNI itu betul Mbak, nggak kayak di sipil. Mereka kalau lihat orang udah jelas gitu. Nah, tapi saya melihatnya begini, poros maritim dunia itu sebuah keputusan dan paradigma politik yang merubah total arah pertahanan kita. Dari kita sangat inward looking, yang misalnya saja Presiden SBY dengan Thousand Friends Zero Enemy, tiba-tiba kita menjadi negara yang akan menjadi poros maritim dunia. Itu artinya sangat luas Mbak. Dari inward looking military, kita menjadi outward looking military. Outward looking military itu Mbak, memerlukan kapabilitas angkatan laut dan angkatan udara. Betul yang disampaikan Panglima TNI barusan, bahwa diperlukan 2 angkatan ini yang sangat harus dibesarkan. Kenapa? Karena yang tadinya kita itu cenderung defensif aktif, menunggu diserang baru menyerang kembali, ini menjadi ofensif pasif. Jadi sudah siap menyerang, jaga-jaga, sudah siap berjaga-jaga. Tapi kenapa saya menyarankan dari awal? Sekali lagi kalau saya boleh mundur, saat saya ditanya waktu itu calon Panglima sebaiknya dari mana, kenapa saya sampaikan dari Angkatan Laut? Walaupun sekarang keputusan Angkatan Darat, artinya mungkin lapangnya menurut saya tetap Angkatan Laut. Why? Begini Mbak, poros maritim dunia itu membawa satu tadi perubahan. Kedua, kita mesti lihat, ASEAN Political Security Community itu akan berlangsung 6 bulan dari sekarang, 31 Desember. Dan hari ini
ASEAN sudah mempersiapkan jauh hari Navy to Navy talk, bukan Air Force to Air Force talk. Artinya yang kita mau kembangkan adalah bagaimana penyatuan kekuatan angkatan laut ASEAN. Navy to Navy talk ASEAN ini sudah tinggal ditandatangan oleh 10 negara ASEAN. Yang kita harus perjuangkan misalnya Mabes Angkatan Laut ASEAN itu di Indonesia, karena kita yang punya laut terbesar. Kemudian Panglima Angkatan Laut ASEAN harus dari Indonesia, karena itu harus bintang 3. Nah, ini memerlukan sebuah pola. Dan ini juga menyangkut kepada pola operasi kita sendiri. Misalnya saja, kenapa saya menganggap dari Angkatan Laut lebih mudah hitungnya, Mbak? Dari Angkatan Laut itu punya tema. Misalnya gini, Green Water Navy, dari mana ke mana? Green Water Navy misalnya 200 nautical mile ke Brown Water Navy, itu yang paling rendah tingkatan Navy-nya, kemampuan Navy-nya, itu di 200 nautical mile ke dalam. Ini dalam konsep saya. Green Water Navy yang harus kita menuju segera ke situ dalam rentang 5 tahun ini, adalah dari 200 nautical mile lautan Indonesia ke 200 nautical mile lautan negara ASEAN. Jadi deployment Navy kita itu akan ke sana. Kalau dikaitkan dengan ucapan Pak Kasal yang lalu, Pak Marsetio, kita harus menjadi Blue Water Navy atau the World Class Navy. Artinya kemampuan angkatan laut kita itu ada di 3 samudera. Dalam saat bersamaan dan rutin, bukan cuma satu kali dalam seumur hidup atau 1 kali setahun. Artinya, Mbak, angkatan udara dimanapun juga itu adalah payung udara. Ketika angkatan laut itu bergerak kemana, apakah ke kawasan, apakah ke 3 samudera, angkatan udara akan terus di atasnya, karena tidak ada sekarang kekuatan angkatan laut tanpa angkatan udara. Nah, jadi maksud saya, tetap aja polanya itu ditentukan oleh maritim deploy Navy kita mau akan kemana diarahkannya. Sebelum saya ke Mas Arief, saya ingin minta tanggapan dulu dari Panglima Jenderal Muldoko. Silakan, sudah mendengarkan jawaban dari Mbak Koni tadi, bagaimana komentar Panglima? Ya, begini, kalau kita membangun kekuatan atau strategi pembangunan kekuatan militer, itu setidaknya ada 4 hal yang dipedomani. Yang pertama adalah ancaman, yang kedua konfigurasi geografis kita, yang ketiga kemampuan sumber daya nasional, yang keempat adalah berkaitan dengan perkembangan teknologi. 4 hal ini tidak bisa dilepaskan. Semua itu akan kita pikirkan dengan sebaik-baiknya. Konfigurasi kita memang lebih ke Navy-nya. Tetapi begitu kita berbicara kemampuan sumber daya nasional kita, anggaran kita, kalau kita fokusnya ke sana, maka itu juga akan menyerap anggaran yang luar biasa kalau kita ingin mengimbangi negara-negara besar. Berikutnya mempertimbangkan ancaman. Ini juga semuanya dipikirkan dengan baik, sehingga ya, menurut pandangan kami tidak ada yang ditinggalkan dari ketiganya itu. Tidak juga ada yang menjadi prioritas, tetapi bukan berarti ada yang ditinggalkan gitu. Jadi itulah bagaimana kita menata sumber daya nasional yang kita miliki dan yang relatif terbatas, khususnya di bidang anggaran, dihadapkan dengan berbagai kepentingan itu. Ini kira-kira. Oke, Panglima, saya ingin ke Mas Arief dari DPR. Panglima Jenderal TNI Muldoko tadi sudah sempat sebut soal anggaran. Lalu keberpihakan anggaran dari Komisi 1 ini seperti apa untuk menjawab tantangan, ini menjadi poros maritim Indonesia? Ya, saya pikir punya komitmen yang cukup kuat untuk bagaimana kita mendukung TNI dalam hal mereka tetap bisa solid, mereka bisa menjawab tuntutan zaman, dan juga mereka beberapa negara peningkatan budget dari buat militer mereka juga ada beberapa yang cukup tinggi, dan itu sangat terkait dengan tantangan kawasan yang ada di sekitar mereka. Misalnya Vietnam, mereka cukup meningkatkan signifikan, dan itu membuat negara-negara di sekitarnya menjadi agak sedikit nervous ya, karena di saat sebuah negara meningkatkan kemampuan militernya, pasti itu akan menimbulkan dampak orang atau negara-negara di sekitarnya. Dan saya pikir kalau kita lihat tantangan yang kita hadapi, khususnya dengan adanya sengketa laut Cina Selatan, itu merupakan hal yang pada akhirnya harus kita awasi baik-baik. Dan saya pikir saya juga tidak bisa menganggap itu sebagai sebuah tantangan yang
tidak akan menciptakan krisis karena pada dasarnya antara Vietnam, Cina dan beberapa negara yang terlibat itu sudah cukup panas kadang-kadang kalau kita lihat laporannya di media hari-hari, dan saya pikir itu merupakan salah satu yang menjadi catatan buat kita semua untuk agar budget atau anggaran yang terkait sama militer kita itu merupakan salah satu hal yang bukan menjadi business as usual. Itu harus ada perhatian khusus. Kalau kita lihat untuk setelah jeda berikut ini, pemirsa tetaplah bersama kami, Bincang Pagi akan segera. Pemirsa, kembali lagi di Bincang Pagi. Saya lanjutkan pertanyaan ke Mas Arief dari DPR. Bagaimana keberpihakan anggaran sejauh ini untuk menjawab masalah atau tantangan yang ada di depan, terutama untuk memperkuat maritim, alutsista misalnya? Ya, kita pada dasarnya niat untuk ke sana selalu ada, dan dukungan kami itu kami tunjukkan pada saat kemarin itu peningkatan buat anggaran TNI secara total dari 92 triliun menjadi 95 triliun kalau nggak salah Ibu dan itu merupakan salah satu hal yang kita ingin agar itu dibaca sebagai gestur bahwa itu merupakan salah satu bentuk dukungan politik kepada TNI, meskipun ada hal-hal yang terkait dengan alutsista itu masih kecil sekali. Tapi melihat postur anggaran kita dan defisit kita yang juga masih besar, saya pikir itulah yang pada akhirnya bisa dipersembahkan oleh kami oleh negara ini kepada TNI. Namun memang kalau dilihat cukup atau tidak cukup, kalau tujuannya ingin memperkuat udara, matra udara atau laut, itu memang harus mendapatkan dukungan politik yang jauh lebih besar lagi dari sekedar hanya 96 triliun, karena peralatan yang diperlukan untuk udara dan laut itu jauh lebih complicated, sophisticated, dan anggaran lebih sangat mahal dibandingkan dengan darat. Dan saya pikir harus ada konsensus nasional ya antar stakeholder untuk bisa mendukung itu semua, dan melihat tantangan ke depan seperti apa. Saya pikir untuk mulai membahas dukungan yang lebih besar terhadap anggaran TNI, saya pikir harus mengajak semua orang, karena begitu Indonesia meningkatkan anggaran militernya secara masif, reaksinya pasti tidak sederhana di kawasan. Iya, dunia juga pasti ikut berbicara soal itu ya. Tadi kan saya sepakat dengan yang disampaikan Pak Arief, harus ada kesepakatan nasional untuk itu. Dan memang yang paling penting, coba kita lihat saja dari masalah Laut Cina Selatan. Kalau tadi Pak Muldoko menyampaikan tentang ancaman, memang ancaman langsung enggak, tapi spillover daripada masalah Laut Cina Selatan itu akan berdampak nyata kepada Indonesia. Misalnya saja, sekarang Cina bukan saja mempermasalahkan Nine Dotted Lines, tapi dia sudah akan menerapkan Air Defense Identification Zone-nya China, seperti di Laut Cina Timur. Anda bayangkan, di Laut Cina Timur dia hanya clash dengan 3 negara, Jepang, Taiwan, dan Korea. Di Laut Cina Selatan dia akan bersinggungan dengan beberapa ADIS. Nah, saya kemarin kebetulan baru dari Mabesol. Jadi yang saya sampaikan di Mabes Angkatan Udara dengan para pati di situ dan panen adalah satu, tugas Angkatan Udara kita itu masih banyak. Bagaimana kita menerapkan ADIS Indonesia yang hari ini PR-nya belum pernah selesai. Saya pernah bantu Komisi 1 di periode sebelumnya. Itu bagaimana ADIS Indonesia ditetapkan. Kemudian saya mendorong misalnya Pak Agus Supriyatna untuk kemudian mendorong adanya ASEAN Navy itu harus didukung oleh adanya kekuatan Air Force to Air Force ASEAN. Dan itu artinya saya proposing kepada beliau untuk misalnya bagaimana mendorong ASEAN ADIS, sehingga saat Cina menerapkan ADIS-nya, ASEAN tidak terpecah lagi. Hari ini kan ASEAN Community itu bisa terpecah karena di maritim. Kita kan clash di Laut Cina Selatan karena maritim. Jangan sampai di udara kita terpecah. Nomor 2, ada PR Angkatan Udara. Di kita tuh aneh, cyber security itu Mbak, semuanya itu ada di bawah kekuatan Angkatan Udara. Coba lihat Amerika Serikat. Cyber security itu one of the strongest troops daripada Angkatan Udara. Kenapa sekarang menurut saya malah cyber security itu di bawah Menkominfo? Itu yang saya sampaikan kepada para pati di Angkatan Udara kemarin. Itu harusnya digeser karena kekuatan perang sekarang itu kan ada di handphone, Bang. Bukan di mana-mana. I don't have to have guns, tapi dengan kekuatan sosial media saya bisa berbuat sesuatu. Nah, artinya cyber security itu harus di bawah militer. Dan itu harus di Angkatan Udara. Kemudian kita harus bicara tentang air power. Air power itu kan kita bicara pesawat tempur. Kita lupa ada space power. Bagaimana sekarang penggunaan space kita, karena di atas 60.000 feet kita ada surveillance.
do we know it? Or perhaps we know it, we cannot do anything about it. Kan itu nggak benar gitu. Nah itu PR udara juga masih sangat banyak. Nah ini ya salah satu PR-nya. Nah saya ingin minta jawaban dari Pak Muldoko. Pak Muldoko menjawab misalnya soal cyber security. Kemudian juga baru-baru ini tanggal 9 Juni lalu Anda meresmikan Satuan Komando Operasi Khusus Gabungan atau Kopsusgab. Apakah ini untuk menjawab memang permasalahan yang seperti yang sudah disebutkan oleh Bu Kony tadi? Hilang suara, hilang. Connection loss. Pak Muldoko? Ya, bisa dengar suara saya? Ya, oke. Oke, Pak Muldoko. Ya, baru muncul ya. Oke, baik. Mengaitkan dengan jawaban yang sudah disampaikan oleh Ibu Kony tadi mengenai cyber security yang sejauh ini belum ada di bawah militer, begitu masih di bawah Menkominfo. Kemudian juga baru-baru ini Anda meresmikan Satuan Komando Operasi Khusus Gabungan atau Koopsusgab. Apakah ini memang untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang sudah disebutkan oleh Ibu Kony tadi? Hilang lagi. Baik. Baik, sepertinya ada gangguan teknis. Pemirsa, kami akan coba kembali menanyakan hal ini kepada Panglima TNI Jenderal Muldoko. Namun kita tahan dulu, setelah jeda berikut ini kami akan segera kembali. Didukung oleh Top White Coffee, beli 3 gratis 1. Coba deh, Top White Coffee yang sebenarnya. Kembali di Bincang Pagi. Sebelum jeda tadi saya sudah bertanya ke Pak Muldoko. Pertama terkait dengan cyber security yang seharusnya di bawah militer dan bukan di bawah Menkominfo. Kedua adalah soal pembentukan atau peresmian Satuan Komando Operasi Khusus Gabungan. Silakan Pak Muldoko. Baik, yang pertama saya akan berbicara tentang Komando Operasi Khusus Gabungan. Jadi ini bukan, Panglima TNI bukan membentuk pasukan khusus baru, tidak. Komando Operasi Khusus Gabungan itu kenapa kita bentuk? Yang pertama, latar belakangnya adalah ancaman sekarang itu lebih bersifat non-traditional threat. Kita mengenal ada traditional threat dan non-traditional threat. Nah, kecenderungan non-traditional threat itu tidak mengenal eskalatif. Tidak eskalatif. Bisa surprise, tiba-tiba, mengejutkan, dan sulit untuk dikenali dari awal. Jawabannya adalah bagaimana kita menyiapkan sebuah satuan yang juga bisa digerakkan dengan tiba-tiba. Gitu. Nah, apa sih itu Komando Operasi Pasukan Khusus Gabungan itu? Itu terdiri dari prajurit-prajurit handal dari Den 81, dari Denjaga, dari Den Bravo, dan Paskas. Dan pasukan kata. Mereka kita organisir dalam suatu bentuk task force, ya. Kita tempatkan di IPSC di Sentul. Di sana ada barak untuk standby force. Status pasukan ini adalah pasukan yang bersifat operasi. Memang dia saya tempatkan di Sentul, tetapi statusnya adalah operasi dia. Dia memiliki ULP tersendiri, dia memiliki profilaksis, dia memiliki kodal, memiliki latihan, dan seterusnya. Sehingga kalau dia diperlukan dalam tempo hitungan menit, dia itu sudah siap untuk diterbangkan. Berikutnya, apa yang dilakukan mereka di standby force itu? Dia hanya dari waktu ke waktu latihan, evaluasi, latihan, menyusun doktrin baru, latihan lagi, evaluasi, menyusun doktrin baru. Pada akhirnya, kalau terjadi ancaman di suatu tempat, anggaplah di Bali, karena semuanya sudah tersusun dalam sebuah SOP atau doktrin taktis, maka mereka dalam tempo yang sangat singkat sudah bisa memahami bagaimana menyelesaikan situasi yang terjadi di spot itu. Baik. Itu posisinya seperti itu, ya. Ya, mengenai cyber security, Pak Muldoko. Oke, kalau saya bicara cyber security itu, jangan kita semuanya berbicara cyber security, tapi semestinya yang kita pikirkan adalah bagaimana kita membuat kompartemenisasi, ya. Pada level nasional harus bagaimana, pada level strategis harus bagaimana, pada level taktis harus bagaimana. Pada level strategis dan taktis itu pasti posisinya TNI di situ. TNI harus bisa menjawab apabila ancaman cyber itu ada di level strategis dan level taktis. Nah, untuk level yang lebih besar,
itu nanti kita bisa serahkan kepada Menhan, kita bisa serahkan kepada Kemenko gitu. Itu dari pandangan kami. Oke, satu lagi Pak Muldoko, sebelum saya tutup dengan Anda, bagaimana mengenai reformasi TNI saat ini, sudahkah berjalan secara utuh dan menyeluruh, dan apa PR ke depannya? Ya, bagi kami reformasi TNI tidak mengenal berhenti ya. Reformasi TNI harus berjalan terus dari waktu ke waktu, khususnya di bidang culture ya. Di bidang bagaimana culture prajurit itu harus tetap terjaga dengan baik. Di antaranya prajurit TNI tidak boleh berpolitik praktis. TNI tidak boleh lagi sekarang maunya sendiri, seenaknya, arogan dan seterusnya. Ini tidak boleh. Walaupun itu dimiliki oleh hanya oknum ya, tetapi ini harus tetap terjaga dengan baik. Agar betul-betul kehadiran TNI sesuai dengan yang diharapkan oleh rakyat. Itu kira-kira. Baik, kita nantikan bagaimana perkembangan dan reformasi di tubuh TNI tentunya. Terima kasih Jenderal Muldoko, Panglima TNI Jenderal Muldoko sudah bergabung bersama kami di Bincang Pagi. Selamat pagi. Dan saya langsung meminta komentar dari Mas Arief. Mas Arief, satu hal yang menjadi sorotan juga adalah mengenai reformasi di tubuh TNI supaya benar-benar perform dan tidak sibuk di dalam internalnya sendiri. Itu bagaimana Anda melihatnya? Ya, saya pikir itu memang merupakan salah satu aspek yang kita hanya bisa kawal dari luar ya. Namun yang paling pelaku utama yang harus melaksanakan itu ya pihak TNI. Dari sisi, karena DPR itu kan sisinya sisi politis. Dan hal-hal yang terkait dengan DPR terhadap TNI itu ada aspek politisnya juga. Sehingga kita harus benar-benar sadar bahwa yang diperlukan oleh TNI adalah mereka harus solid. Dan kalau berpikir tentang TNI, jangan berpikir tentang kepentingan politik, tapi lebih kepada kepentingan negeri ini. Jadi ya itu yang harus menjadi kesadaran bersama, dan apapun yang mereka lakukan, kita percayakan kepada mereka, dan saya pikir itu yang harus dilakukan. Oke, Mbak Koni, seperti apa reformasi TNI? Saya pikir memang kita sudah menata ke arah sana ya. Seperti tadi dicontohkan soal komando pasukan gabungan khusus. Menurut saya gabungan pasukan khusus ini menjadi satu step. Karena kalau kita lihat antara strategi militer, kalau kita urut ya, strategi raya kemudian strategi militer, tiba-tiba kita tuh ke strategi taktis. Ada yang hilang di situ, yaitu strategi operasional. Itulah kenapa sekarang kita harus membereskan reformasi TNI itu dengan mengadakan Kogab, yang itu sedang dibahas. Yang nomor 2 menurut saya adalah PR paling terbesar TNI adalah penegakan hukum. Masyarakat awam mungkin tidak banyak melihat tentang hukum-hukum di militer, tetapi sebenarnya mereka tahu bagaimana penyelesaian hukum di sipil dan di militer itu ternyata berbeda waktu misalnya. Ada yang menurut saya PR terbesar TNI, jangan sampai itu backfire kepada TNI sendiri. Sistem penegakan hukum itu harus ditegakkan secara tidak pandang bulu. Kemudian yang kedua adalah masalah, saya paham ada kasus misalnya di TNI ini kan ada mereka itu kan korsa ya. Jadi ada asuh, saudara asuh, apa asuh. Itu sangat kuat. Nah, jangan sampai hal-hal seperti itu mempengaruhi misalnya keputusan hukum. Saya banyak sekali mendengar misalnya kasus yang akhirnya merugikan TNI sendiri karena kemudian itu tidak ditegakkan. Terkait itu lagi juga saya mau bahas tentang reformasi TNI, betul disampaikan Panglima TNI. Menurut saya reformasi TNI itu tidak pernah berhenti, dan dibandingkan dengan sipil sepertinya memang paling aktif. Tetapi sekali lagi antara missing link itu, dan itu bukan kesalahan Mabes TNI, bukan kesalahan Panglima. Missing link itu terjadi menurut saya karena kita tidak memiliki National Security Council yang menentukan bagaimana strategi raya pertahanan kita. Itu adalah tugas daripada Presiden, Menlu, dan Menhan untuk duduk bersama-sama, kemudian menetapkan defense directive kita atau arah pertahanan kita, yang kemudian diadopsi kepada objektif militer atau bagaimana kemudian militer mengatur operasinya, taktisnya, dan latihan, dan sebagainya. Nah, ini adalah menjadi PR Presiden. Karena saya ingat sekali pada saat Presiden Jokowi itu sedang kampanye, ada 2 hal kan yang dia sebut selain nama cita, adalah mendirikan National Security Council. Dan itu sangat menentukan. Karena nggak bisa, misalnya tadi, Natuna Pak ya, kita bahas soal Laut Cina Selatan. Kenapa kita bingung kita claimant atau non-claimant? Bagaimana Kemlu kita? Karena arahnya belum jelas. Kemlu menyatakan kita claimant atau bukan atau non-claimant. Karena Pak Muldoko akan berlaku berbeda saat sebagai Panglima. Saat menetapkan kita claimant, kita akan posisinya apa, dan saat non-claimant posisinya apa, itu berbeda. Jadi itu mesti tegas. National Defense Directive-nya harus seperti apa. Baik, terima kasih banyak Ibu Koni dan juga Mas Arief sudah hadir di sini. Semoga ini juga bisa menginspirasi banyak decision makers juga yang mungkin mendengarkan perbincangan kita pagi ini. Semoga juga perlahan kita semakin kuat dan TNI kita juga semakin
Amin. Terima kasih sudah hadir di sini. Pemirsa, terima kasih sudah mendengarkan topik pertama pagi ini. Kami masih ada topik kedua dalam bedah editorial media Indonesia bersama dengan Leonard Samosir. Silakan, Leo.